warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufur Masani dengan NIM 123151126. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS filsafat. Yang pertama itu, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas sifat, tujuan, dan metodologi ilmu pengetahuan. Perannya sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan karena membantu menetapkan batasan-batasan ilmiah, mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari penelitian, dan merumuskan standar rasionalitas dalam penalaran ilmiah. Filsafat ilmu juga mempromosikan refleksi metateoritis yang mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu, kemungkinan pertumbuhan pengetahuan yang lebih sistematis dan kritis. Yang kedua, 4 sumber ilmu dalam Islam meliputi Al-Quran, hadis, akal, dan ijtihad. Al-Quran sebagai sumber utama wahyu yang memberikan petunjuk moral, etika, dan beberapa pengetahuan ilmiah. Hadis menguatkan dan menjelaskan ajaran Al-Quran. Akal digunakan untuk penalaran rasional dan ilmiah. Ijtihad adalah proses interpretasi dan penemuan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip ilmu Islam. Kaitan antara sumber ini adalah bahwa mereka saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang komprehensif tentang pengetahuan dan hukum Islam. Yang ketiga, fungsi adab atau akhlak dalam proses menuntut ilmu adalah penting karena mempengaruhi sikap individu terhadap pembelajaran. Adab yang baik seperti rasa hormat, kerendahan hati, kesabaran, dan kejujuran membantu menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan harmonis. Akhlak yang baik juga membentuk karakter yang baik, memperkuat motivasi untuk belajar secara berkelanjutan, dan mendorong penggunaan ilmu pengetahuan untuk kebaikan bersama. Yang keempat, apakah ilmu itu bebas nilai? Ilmu pengetahuan secara inheren netral, tetapi penggunaannya dapat diarahkan oleh nilai-nilai dan tujuan manusia. Misalnya, teknologi nuklir dapat digunakan untuk pembangunan energi bersih nilai positif atau senjata pemusnah massal nilai negatif. Oleh karena itu, meskipun ilmu itu sendiri bebas nilai, konsekuensinya dari aplikasi dan penerapannya sangat tergantung pada nilai-nilai yang mengarahkannya. Yang terakhir, hubungan antara pandangan hidup atau pandangan alam dalam filsafat ilmu adalah bahwa pandangan hidup atau pandangan alam seseorang akan mempengaruhi cara mereka memahami, menafsirkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan. Misalnya, pandangan materialis akan cenderung menekankan eksperimen dan observasi empiris dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara pandangan spiritual atau religius dapat memasukkan dimensi metafisik dalam interpretasi fenomena ilmiah. Filsafat ilmu mencoba untuk menyelidiki bagaimana pandangan hidup ini membentuk dan dipengaruhi oleh evolusi pengetahuan manusia secara filosofis. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.